Selamat pagi menjelang siang. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Katakan amin. Namun yang seringkali adalah kita yang sering mengecewakan Tuhan. Kita yang sering mengingkari janji. Padahal yang disebut perjanjian itu adalah kesepakatan dua pihak, dan kalau Tuhan dia pasti tidak pernah ingkar janji, karena janji Tuhan itu murni, janji Tuhan itu ya dan amin, janji Tuhan itu teruji. Namun kitanya yang sering mengingkari, bahkan bukan hanya mengingkari janji, tapi kita seringkali menyangkal Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya ingin menyampaikan bagi kita semua supaya kita jangan menjadi orang-orang yang menyangkal Tuhan. Mungkin kita bilang, enggak, saya enggak menyangkal. Sekali percaya Yesus, saya tetap percaya Yesus. Di hari ini kita akan melihat bersama-sama ada seorang tokoh atau rasul di dalam Alkitab yang terkenal dengan kasusnya, yaitu menyangkal Yesus. Siapa namanya? Bukan Thomas. Thomas yang ragu-ragu. Petrus, Simon Petrus. Matius pasal yang ke-10. Ibu Sari sengaja supaya bangun semuanya. Matius pasal yang ke-10 ayat 32 dan 33. Kita akan baca ini bersama-sama. Matius 10 ayat 32 dan 33. 2, 3. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga.
kata mengakui Yesus di depan manusia itu bukan hanya sekedar bilang saya orang Kristen loh, atau mana buktinya, KTP itu mana, kita mulai tunjukin KTP kita, agamanya apa? Kristen. Kecuali Jojo salah cetak, dia ketemu orang, ya, tahu nggak Jojo KTP-nya Muslim. Saya baru kaget juga lihat loh, ada juga yang bagian yang tulis-tulis di atas pekerjaan bapaknya pendeta, kok anaknya agamanya Muslim. Saya nggak tahu dia jadi pindah agama ya, tapi enggak, dia tetap Kristen. Dan mengakui Yesus itu juga bukan karena aksesoris, ya. Bukan karena tampilan luar kita, bahkan mengakui Yesus itu bukan pula hanya sekedar kita dikatakan aktif melayani. Wah sudah PL, musik, khotbah lagi. Tapi nanti kita akan belajar bersama-sama ternyata bahwa mengakui Yesus itu adalah sebuah sikap hati. Di sikap hati ini kan nggak dilihat, ya. Sikap hati yang percaya penuh kepada Tuhan. Makanya hukum yang utama itu disebutkan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi ini udah lengkap sebetulnya. Kata segenap itu kan ditulis dengan kata holos, ya. Bukan holo, kalau holo itu baca ringan. Holos artinya semua, nggak ada yang tersisa. Jadi kalau ibaratnya 100% itu nggak bisa bilang 99,9, itu belum holos namanya. Tapi segenap itu holos, semuanya harus kita persembahkan, semua kasih kita harus kepada Tuhan. Nah, kembali bahwa kalau ternyata hanya 99,99%, maka kita belum holos, itu artinya bahwa pengakuan kita itu belum sungguh-sungguh di hadapan. Nah, itu sebabnya Yesus memberi penekanan bahwa kita harus mengakui Yesus sebagai Tuhan di depan manusia, di depan semua orang, itu harus dengan segenap, harus holos, harus semuanya, dan ditunjukkan dengan sebuah sikap hati yang diwujudkan melalui tindakan. Nah, kembali bahwa Petrus ini rasul yang terkenal dan mendapat sorotan, dia menyangkal Yesus. Sehingga zaman dulu kita melihat ada gereja yang di atasnya itu ada lambang ayam, ya. Mungkin Bapak Ibu nggak pernah lihat ya. Tapi di kampung kami itu ada gereja yang di atasnya ada ayam. Terus saya nanya-nanya, kenapa kok ayam ya? Bukan merpati atau bukan domba gitu ya. Mungkin kalau domba kalau berat ya, kalau ditiup angin kan bisa jatuh gitu. Ayam gitu. Ternyata ini hanya simbol yang mengingatkan bahwa jangan sampai kita menjadi orang yang seperti Petrus, yang menyangkal Yesus sehingga Yesus harus menegurnya. Dan ternyata pula bahwa bukan hanya Petrus murid yang menyangkal. Kita mengetahui bahwa Petrus yang disebut sebagai orang yang menyangkal karena ternyata namanya saja yang dicatat. Padahal kalau kita teliti membaca Alkitab, maka kita temukan dikatakan semua murid pun menyangkal. Jadi nggak ada yang tersisa, muanya menyangkal. Dan hari ini kita akan mengintrospeksi diri, apakah kita pun menjadi orang yang sudah menyangkal Yesus atau sedang menyangkal Yesus dalam kehidupan kekristenan kita. Apa itu menyangkal? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditulis dengan kata menolak. Mungkin kita nggak nolak, kita percaya kok, kita buka hati. Tapi arti yang lain adalah kita mengingkari. Kalau mengingkari kita pasti seringnya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Atau arti yang lain dikatakan membantah. Nah, ini paling sering kita membantah. Dan yang lainnya adalah gak percaya, tidak percaya.
Nah, mungkin tingkat percayanya kita itu, tingkat tidak percayaan kita itu tidak seperti yang harus kayak Thomas ya. Buktikan dulu, saya harus lihat dulu. Tapi kalau sedikit saja ada keraguan dalam diri kita, maka kita termasuk orang yang tidak percaya. Karena kurang percaya itu sama dengan tidak percaya. Jadi percaya kita kepada Tuhan itu harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Titus pasal 1 ayat yang ke-16 berkata, Titus pasal 1 ayat yang ke-16. Mari kita baca ayat ini bersama-sama, 2, 3. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi jelas sekali di sini bahwa menyangkal Tuhan itu tidak harus secara verbal kita mengucapkan, saya nggak kenal Yesus, saya bukan pengikut Yesus. Tapi ternyata bahwa ketika perbuatan kita melawan Tuhan, perbuatan kita mengingkari Tuhan, perbuatan kita berbantah-bantah dengan Tuhan, bahkan sikap hati kita yang tidak percaya kepada Tuhan, maka kita disebut sebagai orang yang menyangkal Yesus. Nah, saya percaya semua kita mungkin pernah melakukan itu, atau mungkin bahkan sekarang kita sedang melakukan. Tapi hari ini kita mau bersama-sama bertobat, katakan amin. Jangan seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Sehingga Yesus menegur mereka di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-8. Kalau kita lihat Matius pasal 15 ayat yang ke-8, dikatakan begini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada. Jadi sekali lagi soal menyangkal Tuhan itu di dalam, di hati kita. Dan kemudian kita sikapi lewat perbuatan kita. Awalnya gak ada yang tahu kalau dia tergolong sebagai orang yang menyangkal Tuhan. Gak ada yang tahu karena dia memang aktif melayani. Gak ada yang tahu karena wah dia kan seorang pendeta. Gak ada yang tahu karena dia pelayan Tuhan disebut. Gak ada yang tahu. Tapi ternyata Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Katakan amin. Ternyata hatinya menjauh daripada Tuhan. Kata menjauh ini sebetulnya adalah sebuah sikap hati yang masih terkoneksi dengan Tuhan, tapi sudah mulai mundur secara teratur. Tuhan itu selalu dekat dengan kita, katakan amin. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Ada sebuah lirik lagu yang secara teologis itu kurang tepat ya. Kalau Bapak Ibu kita semua mungkin pernah menyanyikannya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Nah, bagian itu masih benar. Baru yang kedua ini. Bapa jangan tinggalkan aku. Bapa gak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Yang meninggalkan itu kita. Karena ketika dia berjanji bahwa dia Immanuel, dia tinggal bersama dengan kita, maka dia gak akan mungkin mengingkari janji. Dia sudah berjanji, maka dia pasti akan menyertai kita. Katakan amin. Itu sebabnya kalau kita menyanyikan lagu, ya lirik lagu yang kita tahu itu tidak sesuai, ya kita gak apa-apa merubah kata-katanya. Seperti tadi lagu tadi ya. Saya setiap kali nyanyi lagu itu, ya saya nggak keras-keras sih, ya takut dianggap berbeda. Tadi yang lagu pertama tadi. Saat aku masuk ya. Saat aku masuk. Refnya gimana? Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Jadi yang sebetulnya yang ditebus Tuhan itu bukan dosa kita, tapi hidup kita. Ya. Kalau yang dihapus itu memang dosa kita. Nah, memang ini
ya perlu kita memahami ya. Jadi yang ditebus Tuhan itu pribadi kita yang berharga, dia ambil. Yang tadinya digadaikan dia ambil ya. Jadi bukan dosa kita yang ditebus, tapi pribadi kita yang kembali ambil oleh Tuhan. Nah itu hanya sedikit bagian yang perlu saya sampaikan. Nah kita masuk pada apa yang membuat seringkali kita menjadi orang yang seperti Petrus. Petrus zaman dulu ya, bukan setelah Petrus bertobat dan dipakai Tuhan luar biasa. Petrus sebelum bertobat dan juga rasul-rasul yang lain. Apa yang menyebabkan kita juga termasuk orang yang sering menyangkal Tuhan, kita menolak, kita berbantah-bantah dengan Tuhan, kita nggak percaya, masih ragu-ragu sama Tuhan. Yang pertama, kalau kita melihat kisah tentang Petrus ini di dalam Lukas pasal 22 ayat 54 sampai ayat yang ke-62, saya hanya melihat beberapa ayat yang kita akan bahas. Yang pertama kalau kita lihat di ayat yang ke-54 dikatakan, ayat 54, lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari mana? Dari jauh. Petrus yang sudah janji sama Tuhan, Petrus yang punya keberanian, orang yang selalu berkobar-kobar, berapi-api, yang selalu ada di garis depan. Tapi kali ini ketika Yesus sedang digiring ke rumah imam besar, Alkitab mencatat bahwa Petrus mengikuti dari jauh. Padahal Petrus bilang, Tuhan, gak akan ada orang yang boleh menangkap engkau. Guru, gak ada orang yang boleh menghakimi engkau. Kalaupun engkau akan ditangkap, saya yang akan maju duluan, kata Petrus. Dan itu dia buktikan ketika di Taman Getsemani. Petrus kemudian mengambil pedangnya dan dia memotong telinga seorang hamba. Petrus punya keberanian yang luar biasa, tapi ternyata di saat ketika dia sedang melihat Yesus digiring ke rumah imam besar, dia mengikut Tuhan dari jauh. Dan karena dia mengikut Tuhan dari jauh, inilah yang menyebabkan kemudian ketika seorang hamba perempuan yang bertanya, oh kan muridnya Yesus, Alkitab mencatat Petrus kemudian mulai menyangka. Poin yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwa yang menyebabkan kita seringkali menyangkal Yesus adalah karena kita mengikut Tuhan dari jauh. Sekali lagi, mengikut Tuhan dari jauh itu artinya bahwa masih berhubungan dengan Tuhan, masih ke gereja hari Minggu, masih baca Alkitab, bahkan kemudian masih melayani, tapi mengikut Tuhan dari jauh, seperti yang kita baca tadi, hanya sekedar ucapan bibir yang memuliakan Tuhan, tapi hatinya mulai menjauh dari Tuhan. Banyak faktor yang bisa menyebabkan orang mengikut Tuhan dari jauh. Mungkin karena ada rasa kecewa, mungkin karena dia menjadi sandungan, dia tersandung dengan saudara-saudara seiman, mungkin karena ada amarah, ada kebencian dalam hatinya. Banyak faktor yang menyebabkan. Tapi mari Bapak Ibu Saudara kita semua, jangan ada sedikit pun atau sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Katakan amin. Jangan ada sesuatu pun yang membuat kita harus berubah setia kepada Tuhan, sehingga yang tadinya kita begitu dekat dengan Tuhan, begitu melekat, begitu intim dengan Tuhan, tapi ketika kita mengalami kekecewaan, mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, atau mungkin karena doa-doa kita masih tertunda, kita mulai bilang, udah malas. Hati kita mulai tawar. Kemudian kita disebut sebagai orang yang mengikut Tuhan dari jauh. Kalau ditanya masih percaya Yesus, kita bilang, ya saya percaya Yesus. Tapi ada sesuatu yang tawar di hati kita. Ada sesuatu yang menghalangi kita. Sehingga itu akan sangat mudah, sangat rentan untuk kita menjadi orang yang menyangkal Tuhan.
Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita sungguh-sungguh lebih dekat lagi, sungguh-sungguh melangkah lebih maju lagi, sungguh-sungguh membangun lebih intim lagi dengan Tuhan, supaya jangan ada hal apapun yang bisa membuat kita menyangkal Tuhan. Paulus berkata bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus, entah itu penindasan, aniaya. Dan kalau Paulus ngomong seperti itu bukan karena hanya sekedar kata-kata, tapi dia sudah mengalami penindasan, sudah mengalami aniaya. Tapi dia bilang enggak, jangan sampai aniaya penindasan itu membuat saya meninggalkan kasih Tuhan. Nah, seringkali yang terjadi bagi kita semua adalah kita dengan mudah, walaupun saya mau katakan bukan dengan kata-kata kita, tapi dengan sikap kita, hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Kita sedang mundur secara perlahan. Hati kita mulai menjauh dari Tuhan. Kita nggak ikut Tuhan lagi dengan lebih dekat, lebih intim. Kita yang tahu Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini dengar baik, supaya kita tidak disebut sebagai orang yang menyangkal Tuhan, yang berbantah-bantah dengan Tuhan, yang menolak Tuhan, yang nggak percaya kepada Tuhan. Mari kita mengikut Tuhan lebih dekat lagi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita sering menjadi orang yang menyangkal Tuhan? Karena mungkin kita sedang merasa terancam. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 10 ayat 16 sampai ayat yang ke-31, ini ayatnya cukup panjang. Ada judul perikop itu tentang penganiayaan yang akan datang. Bagaimana ketika orang mempertahankan nama Yesus, percaya Yesus dengan segenap tadi, dengan polos, dengan sepenuhnya, maka pasti akan ada ancaman. Ini sudah merupakan nubuatan firman. Makanya saya selalu bilang, jangan terus kita punya berharap banyak bahwa dunia ini akan aman-aman saja, akan nyaman-nyaman terus. Ya. Kita sih maunya ya kalau boleh ya harga ya sesuai dengan kemampuan kita, nggak usah naik-naik segala macam, kemudian nggak usah ada ribut-ribut, nggak usah ada perang dan lain sebagainya. Kita maunya seperti itu, wah damai terus di dalam dunia ini. Tapi ternyata bahwa Alkitab berkata bahwa dunia ini akan semakin rusak, yang jahat akan semakin jahat, tapi yang baik akan semakin baik. Jadi memang itu nubuatan firman. Keadaan akan semakin kacau, perang di mana-mana. Ini gak selesaikan perang antara Rusia dan Ukraina. Ya, kita mau berdoa bagaimanapun kalau memang belum selesai. Bahkan akan muncul lagi perang-perang yang lain. Karena Alkitab sudah menubuatkan bangsa akan bangkit melawan bangsa. Masing-masing akan menunjukkan kekuatannya. Wah ini loh saya yang lebih hebat. Wah saya yang lebih berkuasa. Saya yang lebih dan lebih lagi. Nah itu pasti akan terjadi. Nah di tengah-tengah ancaman seperti itu, masihkah kita orang percaya tetap bertahan mempercayai Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat? Itu gak mudah Bapak. Mungkin kita bilang wah itu masih lama Pak. Ya. Kalau perang di Indonesia ya rasanya masih lama, masih jauh, ya, masih belum akan terjadi. Tapi bukan hanya ancaman-ancaman seperti itu yang bisa terjadi. Ancaman soal harga diri kita misalnya, ancaman soal ego kita, itu bisa membuat kita, ya udahlah, ketika kita berkata udahlah, ada sedikit saja kompromi yang supaya kita merasa aman, supaya kita merasa diterima oleh orang lain. Itu kan ancaman kalau kita gak diterima. Tapi biarlah supaya teman-teman saya terima saya kalau dalam pergaulan anak sekolah. Wah biarlah supaya di kantor pun saya diterima. Akhirnya ada kompromi sedikit saja. Maka kemudian kita sudah termasuk menjadi orang-orang yang menyangkal Tuhan, yang sudah meragukan Tuhan, yang sudah menolak Tuhan. Nah itu sebabnya hari ini kita mau belajar bahwa ancaman seberat apapun, bahkan ancaman sekecil apapun yang mengancam kenyamanan atau keamanan diri kita, jangan membuat itu kemudian kita menyangkal Tuhan. Katakan amin.
Jadi tidak ada hal apapun yang membuat kita menyangka. Entah itu kita harus dikucilkan, entah itu kita harus disalah mengerti, ya. Entah itu mungkin keluarga akan berkata, udahlah kamu akan dicoret dari kartu keluarga. Sekali lagi, tidak ada ancaman yang boleh membuat kita menyangkal Tuhan. Atau mungkin karena ancaman keadaan ekonomi kita, ancaman karena keadaan rumah tangga kita, ancaman karena penyakit yang tidak kunjung sembuh yang kita sudah berdoa bertahun-tahun. Sekali lagi, tidak boleh ada ancaman yang membuat kita menyangkal Tuhan. Jangan sedikit pun ya kita meragukan Tuhan karena faktor-faktor yang sedang terjadi dalam hidup kita. Murid-murid Kristus ketika mereka mengalami ancaman setelah pencurahan Roh Kudus, Alkitab berkata, mereka justru semakin giat memberitakan. Mereka semakin berkobar-kobar. Bahkan sebagian besar dari rasul-rasul itu mereka mati secara martir. Wah, luar biasa kalau membaca biografi para murid-murid Tuhan. Dengan gagah berani mereka bilang sekali Yesus tetap Yesus. Dan akibatnya mereka harus ada yang dipancung, ada yang diseret, ada yang dikuliti, ada yang disalib terbalik, ditombak, tusuk dari kepala sampai ke dubur. Wah, macam-macam penderitaan yang mereka alami. Tapi karena mereka tahu bahwa mahkota kekal sudah menanti mereka, keselamatan tidak bisa dibandingkan dengan apapun, mereka tetap mempertahankan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang seringkali membuat kita menyangkal Yesus tadi? Yang pertama, karena kita mengikut Tuhan dari jauh. Yang kedua, karena kita tidak sungguh-sungguh ya menyadari bahwa ancaman itu hanya merupakan siasat iblis. Yang ketiga, karena kita melupakan apa yang Tuhan janji. Kecenderungan manusia bahwa ketika ada tekanan, ada situasi yang sulit, kemudian melupakan bahwa Tuhan yang kita percaya, Yesus yang kita percaya itu lebih besar, lebih berkuasa dari apapun juga. Katakan amin. Masalah sebesar apapun tidak akan pernah menggoyahkan kuasa Tuhan yang begitu besar. Nah, itu sebabnya supaya kita tidak lupa akan perkataan Tuhan, ingat selalu akan janji Tuhan, maka kita harus terus membangun keintiman dengan Tuhan. Jadi pada waktu sebuah hubungan itu dibangun, maka pengenalan itu akan terjadi. Dan semakin kita mengenal Tuhan dengan benar, maka percaya kita akan semakin penuh kepada Tuhan. Tidak akan ada kepercayaan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan tanpa sebuah pengenalan yang benar. Dan tidak akan ada pengenalan yang benar tanpa sebuah hubungan yang dibangun dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya Ibrani menegaskan bahwa jangan meninggalkan persekutuan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Jangan memutuskan hubungan dengan Tuhan. Tapi mari kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8, kita harus terus mengingat perkataan Tuhan. Katakan amin. Jangan lupa, tetapi kita harus belajar untuk terus mengingat-ingat. Mazmur berkata di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Gak ada jeda waktu yang terbuang, yang tersisa, yang kita tidak pernah mengingat akan firman Tuhan, akan kebaikan Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya mulai belajar bahwa setiap bangun pagi, hal pertama yang harus masuk di memori kita, di kepala kita itu harus tentang Tuhan. Katakan amin. Dan hal terakhir yang harus ada di kepala kita sebelum kita tidur harus tentang Tuhan. Bukan tentang Rembo atau tentang Sampo dan lain sebagainya, bukan. Tapi harus tentang Tuhan. Ada orang yang memulai hari dengan membaca berita dulu. Tapi bagi kita harus membaca firman.
Karena hal pertama yang masuk di memori kita, masuk di kepala kita, itu yang akan menentukan perjalanan kita sepanjang hari. Dan hal terakhir yang masuk di kepala kita, masuk dalam memori dan kemudian bisa masuk ke alam bawah sadar kita, itu yang akan mempengaruhi tidur kita sepanjang malam. Jadi kalau ada yang mimpi buruk, ya karena rep-rep gitu ya, karena yang suka ngomong-ngomong sendiri, ya jangan-jangan dia malam terakhir itu waktu dia mau tidur dia sedang menonton hal-hal yang horor gitu ya. Dia nonton tentang azab atau sinetron-sinetron yang gak penting. Tentang sampo tadi. Itu semua ya, semua kalangan ya, gak anak-anak, orang tua, semua pembahasannya. Tapi kan kita yang harus memilih supaya kita sungguh-sungguh kuat berpegang terhadap janji Tuhan. Maka janji Tuhan itu yang harus masuk di kepala kita, yang masuk ke memori kita, supaya ketika menghadapi segala sesuatu kita ingat janji Tuhan. Dan itu akan mencegah kita untuk menyangkal Tuhan, mencegah kita untuk meragukan siapa Tuhan kita. Nah, hari ini saya berdoa supaya kita semua, Bapak Ibu Saudara, jangan tunggu sampai Tuhan kemudian bicara keras kepada kita, seperti kepada Petrus. Ketika Petrus menyangkal, Yesus kemudian berpaling kepada Petrus. Yesus menatap Petrus. Tatapan mata Yesus adalah tatapan yang penuh arti. Waktu Petrus bertemu pandang dengan Yesus, Alkitab mencatat Petrus kemudian menyesal. Dia menangis, tapi kemudian dia bertobat. Bersyukur kalau seperti Petrus masih ada pintu anugerah. Tatapan Yesus masih merupakan tatapan kasih. Jangan sampai kalau sudah berulang-ulang kita menyangkal, kita berbantah-bantah, kita mengingkari, kita menolak Tuhan, jangan sampai tatapan Tuhan itu adalah tatapan keadilan. Itu bahaya. Artinya bahwa kita harus menanggung konsekuensi, menanggung akibat dari kita menyangkal Tuhan. Alkitab berkata di dalam Wahyu, firman Tuhan berkata, siapa ku tegur dan ku hajar dia ku kasih. Dan dengar baik teguran Tuhan seringkali berupa cemeti atau cambuk yang bisa menyakitkan. Jangan sampai itu terjadi. Biar kita hari ini mau berkata, Tuhan, Engkau tahu hatiku. Kalau dulu, kalau kemarin, kalau sejam yang lalu saya masih menjadi orang yang dengan mudah menyangkal Yesus. Tapi hari ini saya berjanji, Tuhan, saya tidak akan menyangkal Engkau. Saya tidak akan mengingkari Engkau. Saya tidak akan berbantah-bantah dengan Engkau. Dan itu bisa terjadi kalau kita mengikut Tuhan lebih dekat lagi, mengikut Tuhan lebih intim lagi, bergaul dengan Tuhan lebih erat lagi. Maka Tuhan yang akan memberi kemampuan bagi kita semua. Biarlah hari ini kita mau sungguh-sungguh perbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan melalui perjamuan kudus yang sebentar kita akan bersama-sama menikmatinya. Ini sebuah peringatan akan kebaikan kasih Tuhan. Setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingatkan peristiwa kematian Tuhan. Yesus mau mati buat saya dan saudara karena Dia mengasihi kita. Dia gak pernah menyangkali kita. Dia gak pernah menolak kita. Dia gak pernah membuang kita. Dia selalu menerima kita apa adanya. Alasan kita kepada Tuhan, kita pun gak boleh menyangkal Tuhan. Kita mau terbuka di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan dan mengakui semua pelanggaran dan dosa kita, dan mau berkata, Tuhan, saya mau percaya sungguh kepada Tuhan. Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar bagi kami. Kebaikan-Mu nyata. Terima kasih. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi
Sucikan kami, tahirkan kami, ampuni kami. Dan hari ini kami mengakui bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan yang menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kami, pemilik satu-satunya atas hidup kami.